Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat tahun baru ya. Kita ketemu lagi di hari yang kedua di tahun 2026. Ini belum terlambat juga untuk menyampaikan selamat tahun baru buat Bapak Ibu sekalian. Hari ini yang masih setia, Koram Deo setiap pagi. Saya percaya saudara, kita terus diubahkan dari hari ke hari setiap saat. Dan hari ini saya rindu untuk berbagi tentang starting well. Karena masih hari kedua di tahun baru Bapak Ibu sekalian. Makanya saya senang sekali ketika hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Terima kasih Pak Mardi dan tim yang telah uh, memberikan kesempatan kepada saya. Saudara-saudara, kita percaya bahwa di tahun sebelumnya Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah menjaga, melindungi kita di tahun 2025, dan kita tiba pada tahun 2026, ada penyertaan Tuhan yang sama. Ada penjagaan Tuhan yang sama. Saya tahu banyak hal yang terjadi di kehidupan Bapak Ibu sekalian. Ada keberhasilan yang mungkin kita rayakan, ada kegagalan yang mengajar kita banyak hal, ada air mata, ada tawa, ada pintu yang mungkin tertutup, tetapi juga ada pintu yang Tuhan buka. Tapi percayalah saudara, tahun baru di hari yang kedua hari ini adalah lembaran-lembaran baru yang siap untuk kita sama-sama jalani. Tuhan seperti berkata begini, aku beri engkau kesempatan untuk memulai lagi, memperbaiki apa yang belum selesai, dan melangkah lebih jauh dalam rencanaku. Pertanyaannya saudara bukan apa yang akan Tuhan lakukan tahun ini, pertanyaannya apakah kita siap memulai tahun ini dengan benar. Oleh sebab itu kita mau supaya uh, jika kita ingin mengakhiri tahun 2026 dengan kemenangan, maka penting kita harus starting well atau memulai dengan langkah yang tepat, memulai dengan langkah iman. Bapak Ibu sekalian, kita memulai tahun baru yang Tuhan anugerahkan seperti buku kosong. Tuhan sudah menyiapkan halaman-halamannya, tapi sudah saya kita yang akan menulis isinya melalui keputusan-keputusan kita, iman, ketaatan, agar kita mengakhiri tahun ini dengan kemenangan. Jadi penting untuk memulainya dengan benar. Makanya tahun baru ini sama seperti lembaran baru dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita mengakhiri dengan baik, harus memulai dengan baik. Inilah kenapa disebut dengan starting well di pembukaan yang saya tulis. Jadi ada 3 poin, ada 3 kebenaran, saudara, langkah rohani kita untuk memulai tahun ini dengan benar. Ada 3 kebenaran. Mari kita lihat sama-sama di slide selanjutnya. Ya. Ada poin pertama, apa yang akan kita lakukan, saudara? Langsung ke poin pertama, saudara. Ya. Poin pertama, langkah imannya apa, Bapak Ibu sekalian? Tinggalkan yang lama, sambut yang baru. Dalam firman Tuhan, Filipi 3:13 katakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan, sekali lagi aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi langkah rohani pertama Bapak Ibu sekalian, kita tinggalkan yang lama, kita sambut yang baru Bapak Ibu. Kita tinggalkan yang lama, kita sambut yang baru. Saudara, apa yang terjadi di masa lalu? Mungkin Bapak Ibu sekalian di masa lalu kita ada berbeban berat. Masalahnya bukan tahun lalu yang buruk Bapak Ibu sekalian. Tetapi kadang hati kita yang masih menyimpan hal yang lama. Kita perlu meninggalkan dosa, luka, kegagalan ego kita, saudara. Makanya kebenaran firman Tuhan, 3 kebenaran yang kita baca terkait tentang Filipi, aku melupakan apa yang di belakangku. Kemudian siapa dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kemudian Ibrani kita menanggalkan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Hari ini Tuhan mau Bapak Ibu dan saya,
kita harus tinggalkan masa lalu yang hari ini yang masih kita simpan Bapak Ibu sekalian. Yang masih kita yang masih menyimpan luka batin Bapak Ibu. Masih menyimpan luka batin, masih ada hal yang tidak bisa kita maafkan, Saudara. Ada mungkin yang dosa yang kita ulang-ulang, ya. Ada mungkin kegagalan yang membuat kita minder, Bapak Ibu. Ada hal-hal yang mungkin eh, keberhasilan yang membuat kita lupa diri. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya tinggalkan itu. Kita tidak bisa memasuki tahun baru dengan masih ada beban lama. Ada mungkin luka batin yang masih kita simpan, Bapak Ibu sekalian. Ada luka batin, dosa yang masih kita ulang-ulang. Hal yang tidak bisa kita maafkan. Tuhan mau sudah di kebenaran firman Tuhan ini kita masuk ke tahun baru dengan meninggalkan semua hal itu, Bapak Ibu. Kita tidak bisa masuk musim baru dengan hati yang lama. Kita harus memiliki hati yang benar, saudara. Makanya harus menang di level ini, saudara. Kita harus menang. Kenapa harus menang? Kenapa seperti ilustrasi Bapak Ibu sekalian tentang seorang pelari yang lari maraton. Dia lari maraton dan dia tidak bisa lari cepat. Sekali lagi, dia tidak bisa lari cepat bila dia membawa koper di tangan. Bapak bayangkan seorang pelari yang akan berlomba tidak akan memenangkan pertandingan kalau dia masih membawa koper, dia menarik koper besar. Sama seperti itu jika saudara dan saya kita masih membawa masa lalu kita masih membawa luka-luka batin kita masih membawa uh, hal yang tidak kita bisa maafkan. Oh Pak, saya tidak bisa maafkan Pak, dia terlalu sakit Pak, tidak bisa Pak, begini, begini. Sudah kita harus lepaskan itu. Ada kegagalan-kegagalan yang membuat kita minder, Bapak Ibu sekalian. Hal-hal yang akhirnya mau kita melangkah, ada tuduhan-tuduhan yang kita melangkahnya ragu-ragu. Atau bahkan ada dosa yang diulang-ulang. Saudara, hari ini Tuhan mau kita harus menang. Kita harus lepaskan semua itu. Lepaskan semua itu. Ada mungkin kita keberhasilan yang membuat kita lupa diri. Kita merasa ini semua karena kita. Ini semua karena saya. Ini karena saya kepintaran saya. Ini karena kehebatan. Ini karena kemampuan saya. Sekali lagi Tuhan mau saudara dan saya memasuki musim baru dengan hati yang baru. Dengan hati yang benar. Yaitu hatinya Tuhan saudara. Makanya sekali lagi kita sekali lagi tidak akan bisa memasuki tahun ini bila ada beban yang masih kita tersimpan, Bapak Ibu. Ada beban yang menjadi hambatan untuk masa depan kita. Banyak orang Kristen, saudara, tidak maju bukan karena Tuhan tidak memberkati dia, tetapi karena dirinya masih memegang masa lalu. Dia masih pegang masa lalunya, Bapak Ibu. Makanya Tuhan mau supaya kita mulai tahun baru dengan hati yang baru. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Penting sekali. Kita tidak bisa sekali lagi memasuki tahun yang baru dengan hati yang lama. Hati yang masih penuh dengan kebencian. Hati yang penuh dengan kepahitan. Nah, sama seperti saya bilang tadi, seorang pelari. Nah, dia membawa beban. Dia mungkin berlari tapi bebannya berat. Dia pelan, dia tersendat. Bahkan dia cepat lelah. Orang yang mungkin sudah sampai, dia belum sampai. Orang lain berlari, dia tertinggal. Terus dalam hati, oh kenapa si A berhasil? Kenapa si B begini? Oh Tuhan, kenapa tidak adil Tuhan? Kenapa si A begini? Kenapa si B begini? Kenapa si C begini? Sebenarnya bukan si A, si B, si C, tapi hatinya, sekali lagi, hatinya yang belum menang. Hatinya yang masih membawa beban, hatinya membawa iri hati. Hatinya masih ada kedengkian, masih ada kebencian. Hatinya belum memiliki perubahan hati, belum mengalami transformasi hati. Hatinya masih ada kekerasan hati, saudara. Sehingga dia tidak mengalami apa yang orang lain alami ketika orang itu sudah menang. Makanya di poin kebenaran pertama, saudara, bahwa kita perlu meninggalkan yang lama dan kita sambut yang baru. Kita perlu memulai tahun baru ini dengan hati yang baru. Makanya Bapak Ibu sekalian saya tulis di slide selanjutnya saudara. Hari ini jika Bapak Ibu sekalian, hari ini
jika Bapak Ibu sekalian masih ada hati yang lama, jika kita masih memiliki hati yang penuh kebencian, kita tidak bisa akan berlari mencapai tujuan itu. Kita tidak bisa akan berlari mencapai garis finish. Ketika kita nantinya akan mengakhiri 2026, kenapa ya? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan? Kita terus bertanya-tanya. Tetapi sesungguhnya kita tidak memulai dengan benar. Kita tidak memulai uh, kebenaran di hari-hari yang pertama ini dengan hal-hal yang tepat. Kenapa? Masih ada kepahitan-kepahitan yang kita bawa di tahun yang lalu. Masih ada beban masa lalu yang menghambat masa depan kita. Makanya saudara di slide selanjutnya, saya tulis begini saudara. Hari ini mari kita ambil keputusan. Apa yang harus kita lepaskan Bapak Ibu sekalian? Di slide selanjutnya saya tulis begini. Lepaskan dosa. Kita bertobat sungguh-sungguh. Tahun baru harus mulai dengan pertobatan baru. Apakah hari ini masih terikat dengan dosa-dosa kebiasaan buruk masa lalu Bapak Ibu sekalian? Masih ada di memori hati bawah sadar, di memori alam bawah sadar saudara. Bila masih ada, Tuhan mau hari ini sudah lepaskan itu. Sudah bertobat sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua saudara, apakah saudara masih ada luka? Lepaskan luka itu, ampuni saudara. Walaupun hatinya masih sakit, sakit Pak. Saya tidak bisa begini Pak. Kenapa saya sudah baik sama dia, tapi kok dia buat begini Pak? Kenapa begini-begini? Saudara mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan hak untuk membalas. Tuhan bilang jika orang menampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Bila orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Bila orang meminta berjalan 1 mil, berjalanlah juga 2 mil. Memberi lebih dari yang diharapkan. Bahkan Tuhan bilang doakan musuhmu dan berkati mereka. Saudara, ini tidak gampang buat murid Kristus. Tapi jika kita ingin memulai tahun baru ini dengan hal yang benar, kita ingin starting well, mari lepaskan pengampunan. Siapapun dia, orang-orang terdekat kita. Suami, istri, anak, orang tua, rekan kerja, atau rekan pelayanan, siapapun dia Bapak Ibu. Yang hari ini membuat saudara masih sakit hati, lepaskan pengampunan. Tuhan mau saudara memasuki tahun 2026 dengan hati yang baru, yang tidak ada lagi luka-luka batin, yang tidak lagi kepahitan Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa lagi yang ketiga? Lepaskan kegagalan. Saudara bangkit. Orang benar, sekali orang benar jatuh, 7 kali pun orang benar jatuh, tapi namun dia akan bangkit lagi saudara. Ingat, jatuh bukan akhir, tidak bangkit baru masalah. Persoalannya ketika 2025 kita sudah jatuh dan kita tidak bangkit, itulah kegagalan yang sebenarnya. Seorang pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang selalu bangkit ketika dia jatuh. Jadi kita membangun bisnis, kita lagi bangun usaha, kita lagi bangun hubungan yang benar. Sampai akhirnya kita jatuh di sana, Tuhan mau supaya kita bangkit. Lepaskan kegagalan itu dan kita bangkit di 2026. Kemudian apalagi sudah lepaskan kesombongan. Kita harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara masih sombong dengan apa yang saudara punya, masih sombong dengan apa yang saudara miliki, masih sombong dengan apa yang saudara dapatkan hari ini, Tuhan mau saudara apa? Saudara lepaskan kesombongan itu. Mari saudara rendah hati di hadapan Tuhan. Hari ini kebenaran pertamanya luar biasa Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu yang masih ada, hatinya yang masih terluka, hatinya yang masih uh, belum mengampuni, ada dosa yang masih dalam hati. Mari kita tanya Tuhan, apakah ada hal yang seperti itu? Mari kita tanya dalam hati, saudara, cek, refleksikan, apakah hal yang harus saya lepaskan? Apakah masih ada dosa yang saya bawa di 2025 hari ini dan saya belum mengampuni? Siapa orangnya? Siapa orang yang saya belum ampuni? Saudara, biar izinkan Tuhan yang mengingatkan saudara. Apa kebiasaan-kebiasaan yang harus saya tinggalkan? Mari kita renungkan. Coba kita masuk ke dalam hati. Saya rindu saudara-saudara yang hadir hari ini. Mari kita renungkan. Siapapun saudara. Apakah saudara masih ada hal seperti ini? Kita cek ke hati nurani kita. Kita tanya ke Tuhan. Tuhan, apakah hari ini masih ada yang harus saya lepaskan dosa itu? Tuhan,
Apakah masih ada hari ini orang yang belum saya ampuni? Tuhan, apakah masih ada kebiasaan-kebiasaan yang harus saya tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan? Hanya saudara yang tahu dengan Tuhan. Mari cek hati saudara hari ini. Tuhan mau supaya saudara memiliki hati yang baru, hati yang benar, hati yang bersih untuk memasuki tahun baru ini. Saudara, saya percaya saudara ada memiliki suka dan duka, saudara naik turun di masa lalu di 2025. Tapi saya percaya Tuhan lagi sementara memproses hidup saudara. Tuhan mau hari ini saudara untuk melepaskan pengampunan buat saudara yang masih ada kepahitan. Saudara melepaskan dosa, saudara bertobat sungguh-sungguh bila saudara masih terikat dengan kebiasaan buruk di masa lalu. Dan saudara merasa minderan, saudara rasa malu. Tuhan mau saudara-saudara bangkit dari kegagalan. Saudara yang masih merasa sombong, Tuhan mau supaya saudara rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya apa saudara? Saudara memasuki tahun baru ini dengan hati yang benar, dengan hati yang baru, hati yang tanpa penundukan saudara. Hati yang tanpa kepahitan, hati yang tanpa minder, hati yang rendah hati. Supaya saudara memasuki tahun baru ini betul-betul siap dengan musim yang baru. Sekali lagi saudara, mari hari ini kalau saudara belum mengampuni, saudara belum melepaskan pengampunan, saudara yang belum bertobat sungguh-sungguh, saudara yang masih jatuh dari kegagalan, saudara yang masih sombong, di dalam nama Yesus saudara, saya berdoa buat saudara untuk saudara menang hari ini. Di dalam nama Yesus saya berdoa buat saudara untuk saudara mengalami kelepasan hari ini. Dalam nama Yesus saya berdoa supaya saudara rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada kesombongan yang akan membuat orang berubah. Tapi rendah hatilah yang akan membuat orang berubah. Hari ini bila Tuhan berkata dalam hatimu, mari saudara ambil keputusan. Saudara ambil keputusan dan saudara berjalanlah di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, poin kedua, slide selanjutnya. Saudara, setelah kita meninggalkan masa lalu dan kita memulai tahun yang baru dengan hati yang benar, hati yang baru. Poin kedua adalah apa? Serahkan rencana kita kepada Tuhan. Apa kebenarannya saudara? Amsal 16 ayat 3 katakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amsal 19 ayat 21. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, kebenaran Tuhan ada 4 kebenaran di firman Tuhan. Tuhan mau supaya apa? Saudara menyerahkan semua perbuatan saudara pada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana kita. Apa yang saudara rencanakan? Saudara mau A, B, dan C. Tuhan mau supaya apa? Serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Kita berserah. Amsal katakan juga, banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Orang yang tidak menyerahkan rencananya kepada Tuhan, orang itu cenderung akan bersungut-sungut. Kenapa? Dia berpikir bahwa dia yang bisa atur Tuhan. Dia berpikir bahwa dengan pikiran, dengan kemampuan yang dimiliki, semua akan jadi. Padahal Tuhan mengatakan bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Makanya penting kita harus serahkan rencana kita kepada Tuhan. Tuhan, saya kan sudah mengampuni Tuhan. Saya sudah melepaskan masa lalu saya sudah bangun kebiasaan yang baik. Tapi itu belum cukup. Tuhan mau apa? Di tahun 2026 ini, apa rencanamu? Serahkan kepada dia. Apa resolusi yang saudara bangun di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan? Apa komitmen-komitmen, resolusi yang saudara bangun? Tuhan mau supaya serahkan itu kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki rencana, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Makanya di Mazmur
Katakan begini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan mau apa, saudara? Tuhan serahkan semua rencana kita kepada dia dan ia akan bertindak sesuai dengan keputusannya. Ya, keputusannya apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mau saudara merencanakan, menyerahkan semua rencana kepada Tuhan. Saudara, di slide selanjutnya saya tulis begini, saudara. 3 cara menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini hal yang sederhana. Apakah kita mulai hari ini dengan doa, dengan iman, atau dengan scroll handphone dulu? Nah, apakah kita mulai hari ini dengan doa, atau kita scroll HP dulu, tetapi kita mencari Tuhan dulu? Mari kita cari Tuhan dengan doa dan iman, bukan scroll handphone dulu. Makanya senang sekali, saudara, setiap pagi ada koran Deo, ada orang-orang yang hari ini masih setia. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hari ini saya apresiasi luar biasa karena Bapak Ibu sudah sekian tahun setia. Pak Mardi dan Bu Ria beserta tim yang kelola koran Deo luar biasa. Karena membangun kebiasaan yang baik setiap saat itu tidak gampang. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat. Mau mencari Tuhan dengan doa firman, dengan penyembahan, saudara. Bukan dengan handphone, tapi mencari Tuhan. Itu adalah bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemudian apa yang kedua? Kita menanyakan kehendak Tuhan sebelum memutuskan. Banyak kita gagal baru berdoa, padahal kita tidak pernah menyerahkan itu kepada Tuhan. Apa pernah kita tanyakan pada Tuhan sebelum kita ambil keputusan? Kita ambil keputusan, apakah kita tanya Tuhan atau tidak? Atau kita hanya bertanya kepada apa yang kita miliki, pengetahuan apa yang kita punya, dan kita mengandalkan kemampuan itu. Oh, karena saya pintar, saya hebat, ini strategi saya A, B, dan C. Tapi sama itu bukan rencana Tuhan. Tuhan mau supaya kita tanyalah kehendak Tuhan. Kita renungkan, apakah ini saya kehendak Tuhan atau bukan? Baru kita putuskan. Kemudian apa lagi, saudara? Kita selaraskan tujuan kita dengan tujuan kerajaan Allah. Apa tujuan kerajaan Allah, saudara? Cari kehendaknya, bukan hanya keinginan kita. Matius 6 ayat 33, cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, banyak orang mau supaya hanya keinginannya yang jadi, padahal itu bukan sesuai dengan kerajaan Allah. Mari kita selaraskan tujuan kita dengan tujuan kerajaan Allah. Tujuan kerajaan Allah itu jauh lebih penting daripada tujuan kita sendiri. Tuhan mau supaya rencana kita harus sama dengan rencananya. Jadi rencana kita lah yang menyesuaikan dengan rencana Tuhan. Bukan kita paksa Tuhan untuk menyesuaikan dengan rencana kita. Banyak orang, saudara, gagal memasuki tahun yang baru karena dia memaksakan rencananya, kehendaknya, supaya Tuhan yang ikuti. Padahal, saudara, Tuhan mau supaya rencana Tuhanlah yang terjadi dan agenda kita, rencana kita harus selaras dengan agenda ini. Apa agenda kita hari ini, saudara? Apa tujuan kita hari ini? Mari kita temukan. Kalau kita sudah menemukan rencana-rencana itu, mari kita datang pada Tuhan. Mari kita bawa rencana itu kepada Tuhan. Dan kita mau belajar dengan taat. Tuhan, bukan rencanaku yang jadi Tuhan, tapi biarlah inilah rencanamu. Tuhan, bukan keinginanku yang jadi Tuhan, tapi ini adalah keinginan, inilah kehendakmu Tuhan. Tuhan, biarlah semua terjadi, itulah karena kehendakmu. Saudara, jika di awal kita sudah menyerahkan seperti itu, kita tidak akan kecewa ketika kita mendapati, kalau kita tidak akan kecewa ketika kita mendapati apa yang terjadi di tahun 2026 tidak sesuai dengan apa rencana. Maka kita bilang, terima kasih Tuhan. Rencanamu jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan. Ternyata Engkau berdaulat jauh lebih hebat. Saudara, saya mengalami hal-hal seperti itu. Di tahun-tahun sebelumnya, ketika saya berpikir rencana saya lebih hebat, rancangan saya seperti ini sudah bagus. Saudara, saya sudah waktu di dalam pekerjaan, saya tambah sekolah, saya S1, saya tambah S2. Dan saya berpikir ketika saya sudah S2, ini yang terbaik untuk pekerjaan saya. Dan akhirnya berbeda. Ketika saya S2 malah saya mengalami yang namanya demosi. Ketika saya sudah S2, saya mengalami yang namanya penurunan jabatan.
Saudara bayangkan jika saya mengalami hal seperti itu, kalau tidak dengan Tuhan, saya pasti akan kecewa berat. Tapi saya memulainya dengan Tuhan. Saya belajar menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang berdaulat. Engkaulah yang... Akhirnya apa, saudara? Tuhan mengizinkan saya untuk memulai sesuatu yang di luar jalur pemikiran saya. Di luar apa yang saya pikirkan, di luar yang saya harapkan. Kenapa? Saya mengizinkan rencana Tuhan jadi lebih hebat daripada rencana saya. Sehingga saya akhirnya tidak kecewa. Kita sudah kerja dengan benar, kerja dengan baik, saya tidak mengalami apa yang seharusnya saya dapatkan, biarlah itu terjadi karena rencana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan jauh lebih mengerti, Tuhan jauh lebih paham apa yang terjadi di masa depan dibanding saudara. Tuhan lebih jauh tahu itu, saudara. Dan saya betul-betul mengalaminya, saudara. Beberapa tahun yang lalu saya pernah cerita di dalam kesempatan yang berbeda. Saya tahu, saya mengalaminya. Oh Tuhan, ternyata ini waktu Tuhan. Inilah cara Tuhan. Saya mengalami demosi, saya mengalami seperti ini. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajar saya untuk menyerahkan rencana saya kepada Tuhan, bukan rencana saya yang jadi, tapi rencana Tuhan yang jadi. Karena Tuhan yang lebih tahu, karena Tuhan yang lebih paham. Tuhan izinkan saya mengalami masa-masa sukar itu, mengalami proses itu, saya mengalami penurunan jabatan itu. Supaya apa? Saya bisa belajar berserah kepada Tuhan. Saya bisa belajar bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa belajar bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi. Saya jangan sampai berubah setia meninggalkan dia. Dan akhirnya yang terjadi adalah apa? Ketika rencana Tuhan yang terjadi, segala sesuatu di luar apa yang saya pikirkan. Segala sesuatu di luar apa yang saya harapkan. Saya berpindah tempat di suatu kabupaten dan saya mengalami dipromosikan dalam jabatan, saya malah diperintahkan untuk tambah sekolah lagi. Saya lagi menempuh S3 hari ini dan sebentar lagi saya akan ujian dan Tuhan lagi sementara mempersiapkan masa depan saya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Coba kemarin-kemarin saya protes ke Tuhan. Coba beberapa tahun yang lalu saya protes ke Tuhan. Saya kecewa dengan Tuhan. Pasti tidak akan terjadi hari ini. Tapi ketika saya bersyukur, saya bilang, Tuhan terima kasih. Ini adalah proses cara Tuhan buat kehidupan saya. Saya memberikan respon yang benar karena saya tahu rencana Tuhan yang terjadi. Sehingga apa? Saya mengampuni orang yang melakukan itu kepada saya, saudara. Saya bertemu dengan orang yang telah menjahati saya. Saya pegang tangan, saya ucapkan selamat. Saya tidak punya beban dengan orang itu. Orang yang mencelakai saya mengampuni dia, saudara. Saya ketemu dia dengan free hati. Hati saya free, saya telah mengampuni dia. Dan yang terjadi adalah berbeda, saudara. Kehidupan saya melihat kalau saya melepaskan pengampunan, saya menyerahkan rencana kepada Tuhan, pasti rencana Tuhanlah yang akan jadi, bukan rencana saya. Sehingga saya bisa melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan hari ini di dunia pemerintahan yang saya alami. Nah itu. Jadi penting sekali saudara, saudara menyerahkan rencana saudara kepada Tuhan, bukan rencana saudara. Kemudian yang terakhir saudara, poin terakhir. Nah, di slide selanjutnya ya, dan slide. Kejar tujuan surgawi sudah, bukan sekedar duniawi. Apa kebenaran Tuhan dalam Filipi 3 ayat 14 dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara ada tujuan surgawi. Di 2026 ini Tuhan mengingatkan lagi kepada saudara dan saya ada tujuan surgawi. Apa itu saudara? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apakah saudara masih berlari-lari kepada tujuan itu untuk memperoleh hadiah? Apakah saudara mau mengejar tujuan itu atau tidak, saudara? Menurut Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Apa yang maksud perkara di atas? Itulah saudara, kekekalan. Tujuan sorgawi. Tuhan mau supaya saudara dan saya betul-betul mengalami yang namanya panggilan itu, tujuan surgawi itu, Bapak Ibu sekalian. Bukan cuma perkara di bumi,
tujuan surgawi di mana Yesus ada di sana. Kemudian 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, sekali lagi, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itulah mahkota yang abadi, itulah hidup yang kekal. Itulah hidup dalam kerajaan Allah. Itulah hidup yang Tuhan inginkan. Itulah hidup yang benar. Itulah panggilan, saudara. Di slide selanjutnya, mari kita lihat, saudara. Kita berlari menuju tujuan surgawi bukan hanya pencapaian duniawi. Saudara, berlarinya kita ada tujuan. Ada tujuan yang Tuhan mau. Ada tujuan yang Tuhan mau buat saudara dan saya. Bukan cuma sekedar pencapaian duniawi. Saudara, menjadi serupa dengan Kristus. Tahun ini kita bisa punya target. Kita naik jabatan, kita bangun usaha, kita lulus studi, beli rumah dan sebagainya. Itu baik, tapi itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan yang sebenarnya. Pencapaian duniawi itu baik, tapi itu bukan tujuan, saudara. Kita harus berlari menuju tujuan surgawi. Kenapa? Tanpa tujuan surgawi itu, hidup kita hanya berjalan tanpa arah. Dan orang yang tidak punya tujuan akan berhenti di tengah jalan. Dia lelah lalu kembali ke kebiasaan yang lama. Makanya kenapa dia begini? Kenapa Pak saya sudah masuk gereja setiap hari? Saya beribadah tiap minggu. Ya saudara, saudara beribadah tiap minggu tapi saudara tidak memiliki tujuan surgawi. Saudara ke gereja supaya orang melihat saudara ke gereja. Saudara ke gereja supaya orang melihat saudara rohani. Saudara ke gereja karena supaya orang lihat saudara, oh dia hebat, dia bisa ke gereja, dia orang yang berohani. Tapi sebenarnya saudara tidak atau belum mendapatkan tujuan surgawi itu. Yang saudara kejar adalah tujuan duniawi. Supaya apa kata orang? Supaya orang bilang, wah saudara berohani. Tapi sebenarnya bukan itu, saudara. Makanya di Paulus punya satu tujuan, yaitu Yesus menjadi serupa dengan Kristus dan menyelesaikan panggilan hidupnya. Inilah panggilan yang benar. Panggilan yang benar itu panggilan ilahi, saudara. Tujuan tertinggi adalah menggenapi panggilan Allah atas hidup kita. Apa panggilan Allah dalam hidup saudara dan saya? Ada panggilan ilahi yang Tuhan mau buat hidup saudara dan saya. Yaitu panggilan menjadi murid Kristus yang memuridkan orang lain. Panggilan menjadi murid Kristus yang menjadi penjala jiwa. Jangan saudara hanya nyaman menjadi orang Kristen saja. Jangan saudara hanya nyaman ketika statusnya sebagai Kristen, KTP-nya Kristen, KTP-nya sebagai murid, hanya status. Tapi ada panggilan yang besar. Apa itu? Saudara menjadi murid, bukan cuma sekedar murid, tapi murid yang menjadi penjala jiwa. Saudara menangkan orang lain. Itulah tujuan yang benar, saudara. Tidak cukup saudara menjadi serupa dengan Kristus, tetapi saudara juga harus menjadi serupa dengan Kristus, yaitu apa? Menjadi penjala jiwa. Bukan cuma sekedar tampak luarnya. Bukan cuma sekedar tampak apa yang kelihatan. Itulah tujuan kekekalan, saudara. Makanya, apa yang saudara miliki hari ini? Jabatan saudara, usaha saudara, pendidikan saudara, aset saudara. Apakah saudara gunakan itu untuk panggilan surgawi atau tidak? Apakah gunakan saudara itu untuk memenuhi panggilan surgawi atau tidak? Kalau saudara hanya sekedar Kristen dan saudara berpikir saya sudah cukup Kristen Pak, yang penting saya sudah pelayan di gereja, saya dihormati di mana-mana, itu belum cukup. Itu belum cukup. Yesus tidak perlu mati di kayu salib kalau pikiran saudara dan saya hanya seperti itu. Tuhan mau supaya apa? Saudara lebih dari itu, saudara. Memenuhi panggilan surgawi. Panggilan surgawi apa? Yaitu menjadi murid penjala jiwa. Itulah panggilan surgawi. Panggilan terbesar hidup seseorang adalah ketika dia menjadi murid Kristus dan dia menjadi penjala jiwa. Dia memuridkan orang lain, saudara. Makanya saudara, terima kasih setiap pagi di Koramdeo kita terus saling memuridkan, saudara. Ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan izinkan, ada VIP list yang Tuhan izinkan. Inilah panggilan terbesar, saudara. Ketika kita memuridkan orang lain lewat sarana Koramdeo pagi ini di Zoom, saudara. Kita lagi muridkan orang lain, kita lagi doakan orang lain, kita lagi mempersiapkan orang lain, kita lagi mengerjakan panggilan itu. Jangan saudara menyerah.
Kenapa saudara? Inilah panggilan terbesar. Selain mungkin online, saudara bisa lakukan secara offline. Saya ketemu, saudara ketemu orang, saudara ajak dia untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bisa saja Kristen, tapi dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bisa saja Kristen, tapi dia belum hidup dengan benar dengan panggilan sorgawi. Dia hanya sekedar masuk gereja. Yang penting saya absennya di gereja. Yang penting saya sudah lihat oleh pendeta saya. Yang penting saya sudah lihat oleh tetangga saya ke gereja. Oh, ini tanggal 1 udah gereja, tanggal 2 udah gereja. Hanya sekedar itu, saudara. Jika hidup saudara hanya seperti itu, saya mau katakan, itu bukan merupakan tujuan surga. Apa bedanya dengan orang yang hari ini belum mengenal Tuhan? Mereka bahkan bisa hidup lebih baik dari hidup saudara. Mereka bisa memberi lebih banyak dari hidup saudara. Mereka bahkan bisa lebih mengasihi dari hidup saudara. Kalau standarnya hanya demikian. Standar saudara dan saya sebagai murid Kristus adalah standar yang tinggi. Apa standar yang tinggi? Standar yang mungkin sulit dilakukan oleh orang lain. Kita menjadi murid, kita menjadi penjala jiwa, kita mengasihi orang sekalipun orang itu menjahati kita mendoakan, memberkati orang itu sekalipun dia musuh kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Tuhan bilang, pemungut cukai pun bisa lakukan itu. Orang yang tidak mengenal Allah pun bisa melakukan perbuatan baik, membalas perbuatan baik buat orang yang telah berbuat baik kepada dia. Tapi saudara dan saya, kita lebih dari itu. Apa yang membuat kita lebih? Itulah panggilan surga. Sehingga ketika kita melakukan itu, orang-orang mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat karena mereka melihat hidup kita hidup yang benar. Oh, itu orang Kristen begitu ya. Dia betul-betul mengasihi dengan tanpa syarat. Dia mengampuninya luar biasa. Dia mengasihinya luar biasa. Sehingga saya mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat karena saya melihat hidupnya yang benar. Itu sudah. Nah, makanya saya kasih ada terakhir sudah ilustrasi ini. Pendaki gunung sudah. Jika fokus kita ke puncak akan membuat kita tetap bertahan. Nah, apa yang menjadi fokus kita? Fokus kita apakah panggilan surgawi atau bukan? Hidup kita di dunia hanya sementara, saudara. Hidup kita di dunia hanya sementara. Ada tujuan ilahi, ada kekekalan yang akan kita kejar. Makanya kita harus fokus ke puncak itu. Jika seorang pendaki gunung, saudara, dia pasti akan terus melihat ke atas. Dia melihat ke puncaknya, itu fokus saya. Makanya apa? Dia akan terus bertahan. Dia naik, naik sekalipun apa ya sulit ya. Dia tak capek, dia tak bertahan. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Makanya tujuan itu menentukan arah hidup kita. Kalau kita pada fokus pada Kristus sebagai tujuan, kita akan bertahan menghadapi badai. Badai apapun yang kita hadapi, kita akan bertahan menghadapi itu. Kenapa? Karena fokusnya kita kepada Kristus. Nah, sekarang apa yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu sekalian? Pencapaian, apa uang kita, deposito kita, jabatan kita, apa? Penghormatan orang lain kepada kita. Kalau itu menjadi fokus kita, suatu saat kita akan dikecewakan. Suatu saat apa yang kita inginkan kita tidak dapatkan dan kita kecewa. Suatu saat apa yang kita, Tuhan saya sudah ingin A, B, dan C, tapi saya tidak mendapatkan dan kita akan kecewa. Makanya Tuhan mau hari ini saudara dan saya, kita fokus pada Kristus, kita fokus pada Kristus, kita bisa bertahan menghadapi badai. Bila kita fokus pada Kristus, kita bisa bertahan menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kita fokus pada Kristus, kita akan bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Proses kehidupan saya hari ini akan membuat saya terus bertahan. Saya tidak akan menyerah menjadi murid Kristus, menjala jiwa. Saya tidak akan menyerah untuk mengabarkan Injil. Saya tidak akan menyerah untuk menyampaikan kabar baik. Kenapa? Karena mahkota saya mahkota yang tidak bisa dicuri, mahkota abadi. Karena tujuan saya tujuan sorgawi, tujuan kekekalan. Karena tujuan saya adalah tujuan yang benar. Dan saudara bisa melewati masa-masa sukar itu dengan benar. Makanya saudara starting well ini berarti mengarahkan hidup pada kekekalan bukan hanya kesuksesan. Kesuksesan itu baik, saudara. Saudara sukses di karir, jabatan, keuangan, pelayanan, keluarga itu baik. Tetapi itu bukan tujuan. Tapi mari arahkan kesuksesan itu untuk mendukung tujuan yang lebih besar, yang lebih mulia. Apa itu? Tujuan kekekalan. Tujuan kekekalan yang lebih mulia, lebih hebat, lebih dahsyat. Dan itulah tujuan akhir hidup saya dan saudara. Sehingga ini apapun yang kita alami, kita akan terus bertahan.
Nah, slide selanjutnya, saudara. Mari kita tanyakan dalam hati kita masing-masing. Apa yang harus kita tinggalkan dari masa lalu? Apakah kita masih punya kepahitan? Apakah ada dosa yang hari ini masih ada? Kita belum mengampuni orang yang menjahati kita. Apakah masih ada kepahitan-kepahitan? Tanyakan di hati kita. Dan kalau masih ada, mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita tinggalkan masa lalu. Kemudian, apakah saya sudah menyerahkan rencana tahun ini kepada Tuhan? Apakah saudara menyerahkan? Apakah saudara sudah berkata, Tuhan, segala rencana di tahun 2026 saya serahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi adalah untuk kebaikan saya. Saudara serahkan. Apakah saudara sudah menyerahkan atau belum? Kalau belum, saudara, inilah waktunya. Mari saudara serahkan rencana Tuhan, rencana tahun ini kepada Tuhan. Dan yang terakhir, apakah tujuan yang akan saya kejar duniawi atau surgawi? Apakah saudara menghabiskan waktu saudara, menghabiskan uang saudara, menghabiskan apa yang saudara miliki untuk duniawi itu, untuk mendapatkan pengakuan orang lain, atau surgawi? Hanya saudara dan Tuhanlah yang bisa menjawab. Saudara tanyakan di hati saudara. Kalau hari ini ternyata saya masih mengejar hal-hal yang duniawi, saya sering melupakan hal-hal yang surgawi. Saya masih mengejar kesuksesan itu dan saya berpikir itu segalanya. Tuhan mau saudara datang kepada dia. Saudara bertobat dan saudara milikilah hati untuk mengejar tujuan surgawi. Makanya di slide terakhir saudara, mari kita deklarasikan di tahun baru ini. Tahun ini aku mulai dengan iman. Aku tinggalkan masa lalu. Aku serahkan rencana pada Tuhan. Aku kejar tujuan surgawi. Tuhan berjalan bersamaku sepanjang tahun ini. Mari saudara yang mendengarkan Koram Deo pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita cek hati saudara. Kita cek hati kita masing-masing. Kalau hari ini kita belum melepaskan masa lalu, kita lepaskan masa lalu. Kalau hari ini kita masih ada yang mengganjal di hati kita, masih ada yang belum kita ampuni, inilah waktunya kita mengampuni. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa hari ini, Tuhan, buat saudara-saudara kami yang hari ini ada di Koram Deo, yang mengikuti lewat online. Tuhan, hari ini bila Engkau temukan ada hati kami, Tuhan, yang masih menyimpan kepahitan. Hati kami, Tuhan, yang masih menyimpan kebencian. Hati kami, Tuhan, yang masih menyimpan hal-hal yang tidak benar buat sesama kami di tahun 2025. Mari, Tuhan, Engkau selidiki hati kami hari ini. Engkau cek hati kami hari ini. Saudara, mari saudara lepaskan pengampunan. Saudara renungkan siapa yang Tuhan izinkan hari ini untuk saudara ingat. Saudara izinkan apa yang di hati saudara, saudara ingat. Tuhan izinkan Tuhan untuk menyelidiki hati saudara. Bila saudara ingat orangnya, jika itu orang-orang terdekat, mari saudara lepaskan pengampunan. Bila itu orang-orang terdekat, saudara, mari saudara lepaskan pengampunan. Hari ini saudara, kalau saudara masih berpikir semua karena saya, semua karena kepintaran saya, semua karena jabatan saya, semua karena kehebatan saya, semua karena saya. Hari ini saudara berhenti dari semua itu. Tapi saudara menyerahkan rencana tahun ini 2026 kepada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saudara, bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena Tuhan. Mari saudara serahkan semua ke Tuhan. Hari ini saudara yang mungkin masih berpikir ada tujuan kesuksesan yang saya kejar, itu tujuan duniawi. Dan saudara sudah menghabiskan waktu saudara dengan keluarga, saudara sudah menghabiskan apa yang saudara miliki untuk tujuan duniawi itu, dan saudara hari ini merasa lelah dan sepertinya belum mendapatkan apa-apa. Tuhan mau supaya hari ini saudara berbalik, datang kepada Dia dan mengejar tujuan surgawi itu. Tuhan mau supaya saudara beralih fokus kepada panggilan yang benar, panggilan surgawi itu. Saudara bisa sukses, saudara bisa hebat, saudara bisa kaya, saudara bisa mendapatkan promosi. Tapi bila saudara kehilangan hidup yang kekal itu, apakah gunanya apa yang saudara miliki? Saudara bisa memiliki segalanya,
di duniawi ini. Tetapi bila saudara kehilangan nyawa saudara, suatu saat ketika panggilan itu datang, ketika Wah, masa Pak. itu tiba dan saudara tidak mendapatkan apa-apa, saudara apalah gunanya? Hari ini Selamat tahun baru. doa dalam nama Yesus saudara, supaya saudara mengalami kemenangan. Di dalam nama Yesus saya berdoa supaya saudara mengalami kelepasan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih.